Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas mengenai mata kuliah riset operasi atau Operation Research untuk kode mata kuliah EKMA 4413. Nah, jadi kita di sini untuk riset operasi itu membahas terkait dengan detail-detail daripada kayak misalnya produksi ataupun linear programming ataupun transportasi, ya kurang lebih seperti itu. Dan kita akan mulai daripada modul yang pertama terkait dengan apa sih itu riset operasi, ya kurang lebih seperti apa. Kalau untuk bahas apa itu, kalian bisa baca ya di modulnya, ada di tes formatif pertama atau kegiatan belajar pertama. Itu ada pengertian dasarnya. Dan kemudian di sini kita akan bahas dulu soal yang ada di tes formatif pertama. Riset operasi bertujuan mencari pemecahan masalah seperti optimal dengan keterbatasan yang ada. Ya betul. Karena ketika kita mau membahas terkait dengan, sebenarnya ini udah belajar di, kalau mungkin di Kortilas atau di KTSP harusnya udah belajar bahwasanya waktu pas SMA itu ada belajar terkait dengan program linear. Nah, itulah salah satu sub daripada riset operasi sebenarnya. Jadi dengan keterbatasan yang ada, semisal kita punya sebuah toko untuk menjual, kita nih mau modalin atau modal usaha nih, buka toko buah, pasti ada keterbatasan, ya kan? Seperti kapasitas toko, terus keterbatasan modal, ya kan, atau apapun itu. Nah, di mana optimalisasi biaya berarti biaya yang bagaimana? Ya, jawabannya adalah biaya terkecil, karena ini jatuhnya kayak linear programming adalah lowest cost, gitu ya, mengecilkan sesuatu yang emang harusnya supaya kecil, yang agak cukup merugikan, ya, karena kan namanya biaya itu kan kita mengeluarkan sesuatu, tapi kalau kita mendapatkan sesuatu itu harus memaksimalkan. Oke, jadi nomor 1 jawabannya C. Dan nomor 2, proses pengambilan keputusan yang baik melewati beberapa prosedur dan diawali dengan prosedur apa? Nah, jadi ini kalian bisa lihat ada flowchart atau diagram alir di halaman 1.4, bahwasanya pengambilan keputusan dari segala macam itu dimulai dari awal, dari apa? Dari mengidentifikasi apa sih masalahnya, gitu ya. Jadi jatuhnya seperti kita. Nah, jadi dimulai dari apa sih masalahnya, gitu ya kan. Terus dengan ternyata untuk mengidentifikasi masalah ini kita butuh dong yang namanya collect data atau mengambil data. Kemudian dari data yang diambil kita lakukan analisis. Kemudian ternyata setelah kita analisis ternyata banyak dong problem solvingnya. Kalau misalnya saya melakukan ini nih, ada plus minusnya seperti ini. Kalau yang B misalnya begini, atau mungkin lebih dari 2 lah. Nah, kemudian kalau misalnya ada lebih daripada 2 posibilitas, maka ya kita harus cari nih kira-kira mana sih yang bakal kita pilih alternatifnya. Nah, kalau udah dipilih barulah kita laksanakan, seperti itu ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya A. Nomor 3, selain mempertimbangkan analisis kuantitatif, proses pengambilan keputusan juga memerhatikan aspek kualitatif, yaitu apa nih? Ya, terkait dengan politik, yang bahas tentang kualitas sih, gitu ya. Kalau kayak operasi kan kita butuh duit, pemasaran kita butuh angka, produksi pun juga butuh angka. Yang dimana kalau emang itu kan terkait dengan penentuan daripada biaya jualnya atau production costnya atau selling costnya. Nah, sedangkan kalau politik kan walaupun emang ada hubungannya, dia tidak secara langsung, gitu. Oke, nomor 4, kesalahan pemilihan alternatif pemecahan masalah antara lain disebabkan oleh apa? Kecocokan data, that means kalau datanya nggak cocok. Nah, kalau misalnya kita bahas kecocokan datanya cocok atau enggak, kalau nggak cocok pasti kayaknya nggak mungkin ya. Kalau korelasi data kayaknya, nah ini nih,
Di antara 4 ini yang kalau misalnya kita lihat, oh ini bakal salah kira-kira apa sih? Kalau keragaman data, ya itu wajar karena nggak mungkin dong datanya seragam, kecuali kalau emang secara idealnya kan begitu. Cuman kan pada kenyataannya misal kayak apa namanya, dalam suatu desa ternyata saya mengambil keputusan bahwasanya, oh, berdasarkan, apa namanya, pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhirnya kan banyak tuh ya kan, bisa aja nggak sekolah atau emang nggak lulus atau mungkin SD paling ke ini terakhirnya SMP dan seterusnya. Kalau korelasi data ini sebenarnya korelasi sama kecocokan tuh sebenarnya 11-12. Jadi ada bahas terkait dengan hubungan datanya. Nah, cuman kalau untuk A sama C biasanya nih ketika analisis namanya ini biasanya butuh yang namanya uji validitas, uji ini dan mungkin kalau uji korelasi. Nah, tapi kalau misalnya emang cocok ataupun data, ternyata korelasinya cocok, kan berdasarkan angka kan. Apa namanya, kita ngitung tuh nanti secara software tuh berdasarkan angka, bukan berdasarkan kita cek nih pertanyaannya apa gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ini, jadi menurut saya ini paling possible adalah yang B, karena apa namanya, data yang kurang relevan alias, oh ternyata apa namanya, ketika kita bahas terkait dengan yang butuhnya, misalnya nih datanya butuh terkait dengan sanitasi atau terkait dengan kebersihan lingkungan, ternyata nggak apa namanya, ternyata bahas atau ternyata mengumpulkan data terkait dengan mungkin jenis rumah kayak atau mungkin jumlah kekayaan. Nah, kan jumlah kekayaan kan nggak ada hubungannya sama sanitasi. Seperti itu ya. Oke. Nomor 5. Pertama kali operation research atau riset operasi diterapkan pada operasi militer yang terjadi selama pada Perang Dunia Kedua atau World War II ya. Oke, itu untuk tes formatif pertama. So, cuma 5 soal dan kita akan langsung lanjut ke tes formatif kedua. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 di tes formatif pertama dan kita akan lanjut ke tes formatif kedua. Di sini juga masih ada 5 soal. Nah, di tes formatif kedua kali ini kita sebenarnya discuss terkait dengan probability atau probabilitas, di mana sebenarnya mungkin udah belajar ya waktu mungkin kalau SMP ataupun SMA ya udah belajar terkait dengan probabilitas, cuman mungkin terkait dengan aplikasinya langsung itu mungkin nggak begitu gitu ya, nggak begitu ditekankan. Oke, jadi nomor 1 probabilitas digunakan untuk mengukur kecenderungan terjadinya satu peristiwa, ya benar. Karena gini, dengan menggunakan probabilitas tentunya kita bisa itu sebagai salah satu patokan untuk mengambil keputusan. Semisal kita punya peluang melakukan atau terjadinya berhasilnya sesuatu adalah sekitar 99% atau 90%. Anggap aja deh, saya ambil yang 90%, Mas, tapi kan ada 10% gagal. Nah, dari 90% sukses, 10% gagal di situ, kan pasti akan mempengaruhi kira-kira dengan tipe orang yang atau dalam mengambil keputusannya kan, oh, saya agak ragu deh kalau nggak 100%. Nah, kan bisa jadi seperti itu. Nah, tapi bisa juga ketika kita bahas, oh, ya udah 90% gede, ambil take risk aja. Nah, kan itu berarti ada pengaruh terhadap apa namanya decision making. Nah, jadi di sini ditanya kira-kira kalau misalnya probabilitas kan nilainya antara 0 sampai 1 nih. Nah, kalau mendekati berarti mendekati apa sih? Kalau mendekati berarti mendekati, tetapi kalau mendekati 0 berarti cenderung untuk terjadi. Ini anu nggak tahu, nggak jelas kalimatnya gimana. Apa namanya? Kalau probabilitas suatu peristiwa itu sebesar 1, itu peristiwa yang pasti terjadi, betul. Nah, kayak misalnya apa sih? Kita bahas sesuatu yang pasti terjadi itu pasti peluangnya 100%. Kayak misalnya nih, ada koin tentang angka dan gambar. Pasti muncul angka nggak? Ya, maksudnya ini ya, saya nggak bahas angka atau gambarnya, pasti bisa muncul angka nggak? Bisa muncul angka nggak? Bisa, pasti kan, karena ada angkanya.
Nah, kalau misalnya bisa nggak muncul gambar? Bisa ya. Nah, walaupun kalau emang kita jadiin satu itu nggak 100%, melainkan 50-50. Nah, terus yang C, kalau probabilitas suatu peristiwa itu sebesar 0, itu berarti peristiwa yang tersebut mustahil terjadi, betul. Karena apa? Karena gini, ini sama aja kayak berapa peluang manusia hidup di matahari? Ya, karena mustahil terjadi pasti peluangnya 0 kan. Nah, terus alternatif jawaban A, B, dan C benar semua. Nah, ini nih. Saya nggak tahu A-nya apa ya. Jadi A-nya ini nggak jelas. Kalau mendekati berarti mendekati. Tapi kalau mendekati 0 berarti cenderung untuk terjadi. Justru kalau misalnya mendekati 1 baru cenderung untuk terjadi. Kalau mendekati 0 cenderung untuk tidak terjadi. Jadi menurut saya ini kayaknya A-nya nih ada mistype ya. Jadi kurang jelas bahas apa. Tapi kalau emang kalau kita lihat ada opsi D berarti ini jawabannya D. Nah, cuman saya mau lingkarin aja karena ini kayaknya entah yang A ini nggak jelas, jadi B sama C ini benar, seperti itu aja. Karena kan kita jawab berdasarkan apa yang ada ya. Kalau A-nya benar, ini sedangkan A ini nggak tahu nih kalimatnya nggak jelas gitu kan. Nomor 2, kalau terjadinya suatu peristiwa yaitu adalah seorang tidur dan berarti ia tidak bangun, itu memiliki hubungan yang apa? Nah, hubungannya ini ada 3 kan. Apa namanya? Eksklusif. Eksklusif that means berarti saling meniadakan atau saling lepas. Independent itu sebenarnya ini mirip kayak ini, cuman kalau mutually eksklusif itu benar-benar saling. Jadi A sama B ini saling jebret gitu, saling meniadakan, saling berlawanan. Kalau bebas atau independen tuh berarti nggak ada hubungan sama sekali. Bersyarat atau conditional artinya berarti ketika saya mau melakukan sesuatu biasanya ada syaratnya. Nah, itulah namanya kejadian bersyarat. Nah, jadi bagaimana nih? Apakah dia bersyarat? Enggak. Orang yang namanya tidur ya pasti nggak bangun. Namanya lagi tidur ya nggak bangun lagi tidur kan gitu. Berarti apa? Ya mutually exclusive nih, exclusive atau eksklusif, coba ya saya baca dulu. Ya, oh eksklusif ya, ini tipe nih. Karena di materi di depannya ada eksklusif ya. Jadi benar-benar saling meniadakan atau saling berlawanan lah. Ya, jadi kalau namanya lagi nggak tidur, berarti ia tidak bangun. Nah, berarti tidur kan? Ya berarti apa? Saling berlawanan seperti itu. Oke, nomor 3. Suatu kotak berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Oke, jadi nomor 3 ada 5 kelereng merah atau 5M dan 3 kelereng putih. Dari kotak tersebut diambil sebuah kelereng secara random. Nah, berapakah probabilitas terambilnya kelereng merah dari pengambilan tersebut? Oke, kalau misalnya ini perhatikan ya, hati-hati ya. Kalau misalnya ada kasus seperti ini dan diambil cuma satu, itu pakai dasarnya aja. Ya, ini kan diambil satu kelereng ya. Nah, diambil satu kelereng. Oke, jadi peluang terambilnya merah itu gimana? Ya jawabannya adalah total merah per total kelereng yang ada. Jadi yang 5/8. So jawaban nomor 3 adalah yang B. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3 terlebih dahulu, dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Nah, ini dua soal terakhir terkait dengan tes formatif kedua alias probabilitas. Diketahui probabilitas seorang siswa SMU dapat lulus ujian di tahun yang akan datang 0,8. Sedangkan probabilitas seorang nasabah bank A memenangkan undian berhadiah 0,15. Seorang siswa SMU kelas 3, oke, ini berarti yang lulus ujian, dia menjadi pelanggan bank A. Oke, berarti ini nih. Berapakah probabilitas ia lulus SMU tahun depan dan mendapatkan undian? Nah, kira-kira ini gimana? Nah, ini jatuhnya adalah lebih tepatnya adalah apa sih namanya, bisa kita katakan sebagai yang namanya kejadian bersyarat. Enggak bersyarat juga sih sebenarnya. Sebenarnya ini
ya terpisah jatuhnya. Jadi terkait apa namanya apa namanya bebas. Cuman karena berhubung ternyata dia maunya dua-duanya. Nah, jadi dua-duanya ini harus terjadi. So, karena dua-duanya harus terjadi, maka peluangnya akan dikali. Jadi peluang ini saya bilang anggap aja seorang siswa ini adalah kejadian A misalkan. Terus yang apa namanya memenangkan undian itu adalah kejadian B. Jadi peluang kejadian A dan B ini sukses itu ya berarti peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. So berarti ya 0,8 dikalikan dengan 0,15 jawabannya adalah 0,12. So nomor 4 jawabannya adalah yang B. Nah oke. So untuk nomor 5, suatu desa memiliki 2.500 penduduk. Probabilitas dari setiap 1.000 orang pada umumnya 2 orang menderita tekanan darah tinggi. Bila dilakukan penelitian pada desa itu, hitunglah probabilitas jika terdapat 6 orang yang menderita tekanan darah tinggi. Nah, kira-kira ini penyelesaiannya bagaimana? Sebenarnya ini kalau kalian baca di depannya itu kan ada 2 distribusi ya. Distribusi binomial dan distribusi Poisson ya. Itu bukan Poisson ya, bacanya Poisson itu. Nah, jadi sebenarnya mereka berdua tuh sama sebenarnya, dimana distribusi binomial dan distribusi Poisson sendiri itu membahas terkait dengan peluang ada 2, sukses atau gagal, berhasil atau gagal. Kemudian yang kedua adalah terjadi dengan n perulangan. Nah, terus dengan n perulangan dianggap juga bahwasanya tiap pengulangan ini memiliki peluang yang sama. Jadi contohnya kan ini pada setiap 1.000 orang, pada umumnya 2 orang menderita tekanan darah tinggi. Nah, kalau dari sini kan dari kalimat ini kita sudah punya informasi bahwasanya oh berarti peluang untuk dia kena peluang penyakit ya peluang apa namanya darah tinggi. Nah, saya singkat DT aja. Itu adalah 2/1000. Cuman di situ udah langsung 0,002. Nah, berarti di sini kan kalau ada yang namanya darah tinggi atau kena darah tinggi, pasti ada yang nggak kena darah tinggi. Jadi tidak darah tinggi atau TDT berarti ya tinggal sisanya kan. Nah, berarti dimana kan kita tahu bahwasanya peluang suatu kejadian dan peluang bukan suatu kejadian itu pasti akan sama dengan 1. Jadi hubungannya ya berarti kalau dijumlah ini harus sama dengan 1. Berarti kalau misalnya ini 0,002 ditambah dengan sesuatu sama dengan 1, ya berarti 1 dikurangkan dengan peluang kena darah tinggi. Jadi 1 kurang 0,002 sama dengan 0,998. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kira-kira pakai binomial atau pakai Poisson? Nah, ini bisa pakai binomial. Kenapa? Karena gini. Dari 2.500 yang kita mau hitung adalah 6 orang, ya kan? Kenapa kok ini bisa kita katakan perulangan? Karena kan di sini dikasih tahu bahwa oh ternyata 1 orang kena kena tekanan darah tinggi itu 0,002. Berarti orang yang pertama 0,002, orang kedua 0,002 sampai ke yang keenam atau yang yaitu peluangnya tetap sama kan. Nah, makanya bisa dikatakan adalah terkait dengan pengulangan. Nah, di mana terkait dengan pengulangan berarti peluang dari X sama dengan sesuatu. Itu kalian bisa cek aja sendiri ya. Sebenarnya ada kok rumusnya di apa namanya? Di materi depannya bahwasanya peluang daripada apa namanya? Daripada peluang X sama dengan N sendiri itu sama dengan sorry. Ini di sini X-nya sama dengan X kecil atau mungkin sama dengan A deh saya bilangnya. Berarti dari di sini A ini yang lagi kita bahas berapa orang. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak menggunakan kombinasi dari total yang ada per kombinasi dari total yang ada 2.500. Di sini A-nya 6 ya. A-nya 6, N-nya ini adalah 2.500.
Jadi terdiri dari 2.500 sampel, dan yang kita mau ngecek adalah berturut-turut kalau 6 orang ini gimana sih kira-kira, kan gitu. Ya udah, berarti dikalikan dengan peluang yang sukses, dipangkatkan dengan yang namanya A, dikalikan dengan peluang gagal dari N dikurangkan dengan A. Nah, jadi berarti ini adalah 2.500 kombinasi 6 dikalikan dengan peluang suksesnya adalah 0,002 dipangkatkan dengan 6 dikalikan dengan peluang gagalnya adalah 0,998 dipangkatkan dengan 2.500 dikurangkan dengan 6. Nah, ya udah, sebenarnya ini karena udah angkanya gede banget kan nggak mungkin tuh ya kan kita ngitung manual. Nah, jadi saya memutuskan pakai kalkulator seperti ini ya. Ini ternyata langsung ketemu jawabannya adalah sebesar 0,146. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Yang sebenarnya kalau misalnya kita perhatiin kan 0,002 nih, ya kan? Jadi ini emang angkanya gede banget ya. Cukup nyusahin apalagi kombinasi 2.500 kombinasi 6. Atau kalau misalnya 2000 cara ngitungnya aja ya kurang lebih. Untuk kombinasi 2.500 kombinasi 6 atau berarti 6 kombinasi 2.500 itu adalah 2.500 faktorial per 6 faktorial dikalikan dengan 2.500 dikurangkan dengan 6 faktorial. Seperti itu. Jadi kombinasi sebenarnya ini rumusnya saya bikin pakai N sama K aja ya. N kombinasi K itu sama dengan K faktorial per N faktorial dikurangi dengan yang namanya K kurang N faktorial. Seperti biasanya ini pakai KN nih, bawah atasnya yang N ya, sorry. Yang biasanya nih atasnya N. Nah, jadi K kombinasi N jadinya berarti N faktorial, jadi yang gede difaktorialkan dibagi dengan yang kecil difaktorialkan dikalikan dengan selisih daripada N dengan K difaktorialkan. Seperti itu ya. Jadi ini saya ngitung langsung pakai kalkulator, ini nggak bakal mungkin manual. Segila apa coba, apalagi di sini 0,002 pangkat 6, apalagi di sini 0 pangkat 2444, nah kan. Siapa yang mau ngitung 2444 kan? Nah, jadi ini langsung aja pakai kalkulator, jadi jawabannya adalah yang B ya. Kalau misalnya nih contoh, misalnya ini 0,002 nih. Sebenarnya ini kan agak kecil ya, jatuhnya malah kecil banget. Nah, tapi mengapa kita memutuskan menggunakan yang namanya binomial? Karena jumlah sampelnya masih sedikit. Masih sekitar 6 lah, oke lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah gede banget, ya misalnya udah gede banget nih, misalnya kita mau ngecek, sebenarnya ini bisa juga ya. Sebenarnya ini kita bisa pakai distribusi Poisson sebenarnya. Kenapa tuh alasannya? Jadi gini, perhatikan, ini 2.500 udah termasuk sesuatu yang lumayan besar. Nah, jadi ini 5 versi B. Coba kita cek apakah sama cara jawabannya. Jadi distribusi Poisson sendiri kan rumusnya adalah P dalam kurung X, ya kan, X kecil. Oke, jadi itu sama dengan mu pangkat X dikalikan dengan E pangkat min mu per X faktorial, alias berarti ini X-nya yang gede gitu ya. Enggak, ini X-nya X kecil ya, sorry, ini X faktorial. Di sini X-nya sama dengan 6. Ya, sebenarnya ini kalau misalnya mau gampangnya adalah di sini pakai X kecil boleh. Terus di sini nanti ini X kecil, ini N gitu ya. Jadi kalau emang misalnya mau nih biar nggak bentrok soalnya karena kan huruf besar huruf kecil. Jadi peluang X ini X, ini adalah X dipangkatkan dengan N dikurangkan dengan X. Nah, ini masalah simbol sebenarnya, dimana di sini berarti X-nya sama dengan 6. Terus kemudian untuk mu itu sama dengan N dikalikan dengan P, alias berarti jumlah banyaknya orang. Berarti di sini N-nya adalah 2.500
dikalikan dengan probabilitas sebesar 0,002. Nah, kalau ini kan masih oke lah ya. 2500 kali 0,002 itu adalah jawabannya 5. Nah, walaupun sebenarnya ini tetap juga pakai kalkulator, cuman kalkulatornya nggak sebanyak ini. Karena kalau misalnya mau dihitung pasti butuh proses yang lama, apalagi angkanya gede-gede kan. Nah, probabilitas kalau misalnya 6, maka mu-nya adalah 5 dipangkatkan dengan 6, pangkat min 6 per 6 faktorial. Ya udah, langsunglah kita kerjakan saja. 5 pangkat 6 dikalikan dengan pangkat min 6 ya. Berarti pangkat min 6 dibagi dengan 6 faktorial. So jawabannya adalah 0, waduh. Ini nih sedikit berbeda nih. Jawabannya ini adalah 0,054 ternyata jawabannya ya. sorry. Di sini saya ada salah masukin. Ini harusnya minus 5 ya berarti ya. Pangkat min 5. Oke, coba saya cek ulang dulu. Karena jawabannya kan kalau kalian lihat di bukunya kan ada yang pakai distribusi Poisson tuh, yang suatu kecamatan ada 5.000 penduduk. Saya cek pakai distribusi Poisson sama distribusi binomial, jawabannya tuh sama tuh. Nggak sama sih, nggak sama persis sebenarnya. Cuman mendekati lah ya. 5 pangkat 6 dikalikan dengan pangkat min 5 ya. Ini pangkat min 5 dibagi dengan 6 faktorial. Jawabannya ini 0,1462. Nah, 1,4622. Bah, persis banget malah. Ini kalau dihitung ini jawabannya adalah 0,1462228. Nah, kurang lebih jawabannya seperti ini. Nah, oke. Kalau untuk pakai distribusi binomial, kalau pakai distribusi di binomial ternyata jawabannya adalah 0,146369. Nah, berarti pakai apa? Ya, jelas sekali ini pasti pakai distribusi Poisson ya. Kenapa? Karena angkanya udah gede banget nih, 2500. Nah, jadi di sini saya mau membandingkan. Sebenarnya sama, boleh dipakai ya. Kalau ini yang atas nih pakai distribusi binomial ya. Yang bawah ini pakai distribusi Poisson. Distribusi Poisson seperti itu ya. Oke. So, ya berarti di sini udah jelas banget ya, jawabannya adalah pakai distribusi Poisson. Karena apa? Ya, angkanya udah termasuk gede. Kalau pakai distribusi binomial itu yang masih ya sebenarnya kayak misalnya 20 ke 200 itu masih oke. Tapi kalau udah angkanya seperti ini, lebih tepatnya mungkin kita akan gunakan distribusi Poisson ya. Oke, jadi intinya distribusi binomial dan distribusi Poisson itu kurang lebih konsepnya sama, cuman berbeda dari segi jumlah sampelnya seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus dulu untuk nomor 4 dan nomor 5 yang ada di tes formatif kedua ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tes formatif ketiga. Nah, jadi tes formatif ketiga itu membahas terkait dengan distribusi normal ya. Dimana sebenarnya distribusi normal ini lebih ke statistik. Jadi terkait dengan uji hipotesis kalau emang lebih rincinya. Makanya mungkin di sini nggak terlalu bahas rinci-rinci banget. Nah, di sini kita disuruh terkait dengan kurva normal ya, kurva normal doang. Oke. Data di sini digunakan untuk nomor 1 sampai nomor 3 berdasarkan sensus yang belum lama dilakukan, memperoleh yang namanya rata-rata ya. Rata-rata itu berarti X bar. Nah, ini sebenarnya ngerjainnya gimana ya kalau untuk yang di sini? Jadi gini, untuk nomor yang ini kan ada tuh di bukunya ada yang pakai yang Y atau ini. Nah, saran saya kalau terkait dengan persentase kan kita tahu bahwasanya ini kan membahas tentang terkait dengan distribusi normal ya. Nah, kita pakai tabel Z. Nah, jadi
ini pasti butuh sama yang namanya tabel Z, di mana ini apa namanya, persentase yang di atau peluangnya itu berdasarkan luas daerahnya, ya. Nah, namun kalian harus hati-hati karena yang di sini yang kita cari atau yang kita punya adalah tergantung sama tabel Z-nya. Nah, jadi untuk nomor satu, ya, untuk nomor satu kalau kita kerjakan dengan tabel Z ya pasti harus cari Z dulu. Jadi sebenarnya kita ngerubah Z-nya dulu, nanti baru cari tuh kira-kira kalau berdasarkan dengan Z tabel atau tabel Z kira-kira nilainya berapa, peluangnya gitu. Jadi oke, kita cari dulu dengan Z, yang dimana rumus Z itu adalah X kurang mu per sigma. Nah, di sini kita punya informasi bahwasanya rata-rata penghasilan kepala keluarga 1.225.000. Standar deviasinya segini. Nah, berarti untuk yang di sini kita punya informasi bahwasanya mu-nya itu adalah sebesar 1225. Gitu ya. Terus untuk sigmanya itu adalah 133.000. Ya udah, di sini yang diminta adalah 1.000 lebih. Berarti yang di sini yang diminta adalah kalau misalnya Z-nya tuh lebih daripada 1.000.000. Nah, tapi masalahnya kita nggak punya informasi 1.000.000 itu kalau dikonversi gitu ya. Jadi ibarat kita mau konversi bahwasanya kira-kira kalau konversi daripada nilai 1.000.000 itu, 1.000.000 itu kira-kira itu akan sama dengan Z sama dengan berapa? Ya udah, kita langsung masukkan aja berdasarkan rumus. Jadinya berarti 1.000.000 dikurang 1.000.000 nih, dikurang dengan 1.225.000 dibagikan dengan sigmanya. Sigmanya adalah 133.000. Berarti kira-kira berapa nih Z-nya? Jawabannya adalah min 1,69. Min 1,69. Kurang lebih ya, min 1,69. So, berarti 1.000.000 ini kurang lebih setara dengan Z yang nilainya 1,69. Ya sudah, yang diminta adalah peluang Z yang lebih besar daripada ini. Lebih besar daripada min 1,69 itu setara dengan berapa sih? Nah, ya udah, kita buka tabelnya. Jadi di sini saya punya tabel sendiri. Cuman ingat, cara baca tabel itu tergantung sama tabel yang dipakai. Jadi nggak harus pakai model punya saya. Kalau punya saya, daerah yang diarsirnya adalah seperti ini, ya. Jadi Z di sini terhitung dari negatif, paling negatif ke sini. Jadi dari paling kiri nih daerah arsirnya, ya. Nah, kalau yang ini ngitungnya dari tengah ke kanan. Beda pendekatan ya, beda pendekatan, hati-hati. Kalau misalnya kita mau pakai yang oke. Jadi nih kita kan yang diminta adalah ini. Jadi kalau kita gambar kurva normalnya kurang lebih kurva normalnya semisal nih set atau set kurang lebih seperti ini. Nah, berarti kan ini di tengah-tengah nih. Ini adalah Z yang sama dengan 0 ya. Yang diminta daripada si soal ini yang Z lebih besar daripada min 1,69, Z-nya tuh kan ada di sini nih, min 1,69, yang diminta tuh daerah sini nih. Nah, ini banyak caranya, ada dua. Kalau kita pakai cara yang untuk tabel yang di sini, ya, kalau kita pakai cara yang tabel yang di sini nih, berarti kita nyari yang dari kiri ke kanan sini, sedangkan dari ujung ke ujung ini satu. Nah, jadi Nah, jadi ada dua cara ya, ada dua pendekatan. Kalau kita mau pakai pendekatan pertama, yang pakai tabel yang ternyata kita punya informasi yang di sebelah kirinya doang nih, ya. Jadi ini saya butuhnya adalah oke. Jadi saya cuma punya informasi data terkait dengan di sini nih. Nah, ya udah cari dulu ini kira-kira nilainya berapa. Nah, cari ini berapa nih. Ya sudah, berarti kalau Z-nya 1,69 kita cari 1,69.
Z-nya 1,09, ininya 1,6, terus ini lanjutannya 9 nih. Jadinya 1,69 itu nilainya adalah 0,0455 ya. Oke, 0,0455. Nah, tinggal cari nih yang hijau. Dan yang perlu kita tahu bahwasanya dari ujung ke ujung itu nilainya 1. Nah, kalau dari sini ke sini itu nilainya 0,5, dari sini ke sini itu nilainya 0,5 ya. Ya udah, berarti bagaimana cara mencari hijau yang ini? Ya gampang. 1 dikurang dengan 0,0455. Nah, berapa tuh? Ya. Kalau 1 dikurang dengan 0,0455, jawabannya adalah 0,9545. Nah, ketemu nih jawabannya. Jawabannya adalah kurang lebih yang D. Nah, kalau pakai pendekatan yang kedua, kalau ini cara baca tabel aja ya. Jadi mungkin untuk nomor 1 aja yang saya jelasin pakai 2 tabel. Nanti seterusnya terserah kalian mau pakai tabel yang mana nanti. Karena tabelnya ini banyak yang beredar ya. Tergantung, ada yang dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke ujung, ada yang dari tengah bacanya. Jadi hati-hati. Yang pasti konsep dasarnya dari ujung ke ujung itu 1, dari tengah ke ujung kiri ataupun ke ujung kanan itu adalah 0,5. Nah, kalau misalnya kita pakai tabel yang misalnya nih, kita pakai tabel yang kurang lebih kita punya tabelnya adalah dari tengah ke kanan. Nah, dari tengah ke kanan. Sebenarnya dari tengah ke kiri sama dari tengah ke kanan itu sama. Nah, jadi kalau misalnya kita punya informasi, oh dari tengah ke sini nih misalnya nih. Nah, bahwasanya kan ini sama ini tuh sama sebenarnya nilainya. Jadi sebenarnya kita cukup nyari informasi daerah yang sini ya aja nih. Nah, intinya dari 0. Nah, ini ya daerah yang yang dari misalnya ini saya punya daerah ini saya hapus aja dulu ya untuk daerah hijau-hijau yang di sini. Nah, jadi kalau di sini 1,69 tuh ini 1,69 juga. Yang oranye ini, nah, yang oranye ini sama yang ungu ini sebenarnya nilainya sama. Nah, jadi kalau kita punya daerah yang di sini doang, kita punya tabel yang ini, ya yang mau nyari yang oranye ya sama aja dengan tabel yang warna ungu sebenarnya, ya. Oke, jadi bagaimana dengan nilai Z yang di sini? Nah, kita lihat. Nah, ternyata kita punya informasi bahwa 1,69 ya, berarti 1,69 itu nilainya adalah 0,4545 ya, 0,4545. Oke. Ini nilainya adalah 0,4545. Nah, yang kita butuhkan yang mana? Yang kita butuhkan adalah yang di bagian sini nih, yang hijau ini. Nah, di sini kita udah punya informasi bahwasanya ini 0,4545. Nah, kita tahu bahwasanya dari sini ke sini kan 0,5 nih. Ya dong? Ya kan? Nah, berarti yang hijau nih totalnya dari sini ke sini itu nilainya adalah 0,5 ditambahkan dengan 0,4545. Jadi jawabannya adalah 0,9545. Nah, sama jawabannya kan? Sama. Ya, cuman beda cara baca tabel aja. Jadi tinggal tergantung kalian mau pakai tabel yang mana. Nah, jadi nggak bisa dipaksakan. Kalau emang mungkin kalian mau pakai dari cara yang pertama, misalnya dari paling kiri ke sebelah ujungnya, dari sebelah kiri, itu diperbolehkan. Ataupun kalau misalnya kalau mau kalian ngambil dari yang di tengah, itu juga diperbolehkan. Karena banyak kok cara tabelnya ya. Bahkan tabelnya itu tergantung, ada yang dari kanan ke tengah, ke kiri gitu, sama aja ya. Jadi tergantung sama cara baca tabelnya atau terkait dengan grafiknya ya. Oke, so jawaban nomor 1 adalah yang D. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Jadi ini
PZ lebih besar daripada ini adalah 0,9545. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu kita punya informasi yang ditanyakan adalah kira-kira berapa sih peluang antara sejuta, ya sejuta lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 13500. Itu berapa sih? Ya udah, ini kita rubah dalam bentuk Z. Nah, berarti karena berhubung ada dua batas ya, kita cari Z-nya satu-satu. Nah, untuk yang di sini yang pertama adalah untuk yang X-nya sama dengan sejuta. Itu tadi Z-nya udah ketemu ya, bahwa jawabannya adalah min 1,69. Nah, kalau yang X-nya 1.350.000, maka Z-nya sama dengan 1.350.000 dikurangkan dengan 1.225.000 per dengan 133.000. Maka nilai Z-nya berapa nih? Ya kan? 1350 dikurang 1225 dibagi dengan 133. Jawabannya adalah 0,94. Nah, 0,94. Ya udah, berarti pertanyaannya ini setara dengan yang namanya P dalam kurung min 1,69 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,94. Nah, ya udah. Berarti yang ditanya, ini misalnya kita punya tabel punya grafik seperti ini. Nah, ini adalah 0 ya kan? Nah, ini 0. Terus ini min 1,69. Min 1,69 ini adalah 0,94. Yang ditanya itu adalah yang daerah sini nih. Nah, ini berapa sih? Ya sudah, sebenarnya ini ada dua cara lagi. Kalau kalian mau ngitungnya yang dari sini ke sini, ya semisal boleh, ya kan? Atau dari sini ke sini aja deh, nggak apa-apa. Nah, jadi berarti tergantung ya. Nah, jadi saya mau pakai tabel yang atas aja deh, atau tabel yang tengah aja, dari tengah ya, dari sini nih. Berarti saya nyari, oke. Ingat ya, berarti kalau saya pakai ambil yang tengah, ya gampang. Berarti saya tinggal cari dari sini ke sini itu berapa, dari sini ke sini itu berapa, ya. Ya udah, untuk yang 0,0 yang sebelah kanan, untuk lebih kecil daripada 0,94 atau yang sampai 0 dari 0 tengah ini sampai 0,94, berarti 0,94 itu adalah sebesar 0,2565 ya. 0,2565. 0,2565. Terus habis itu dari sini ke sini itu tadi jawabannya adalah 0,4. Berapa nih? 1,69 itu adalah 0,0957. Sorry. Ini saya ada salah lihat tabel. Sorry. 0,094 ya, 0,094 sama 0 ini ya. 0,94 itu nilainya adalah 0,3389 ya. 0,3389. Terus kalau ini nilainya adalah, nah nilainya 1,69 itu adalah 1,694545 ya. 0,4545. Oke, 4545. Ya udah, berarti dari ujung ke ujung, dari sini ke sini, ya berarti apa? 0,4545 ditambah sama 0,3389. Nah, sama dengan berapa nih? 0,4545 tambah 0,3389, jawabannya adalah 0,7934. Oke, 0,7934. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Nah, oke, itu dulu. Kalau misalnya coba, kalau saya hitungnya 1 kurang ya, coba ya 1 kurang ya. 1 kurang 0,7934 jawabannya adalah 0,2066. Oke, berarti emang nggak ada ya. Jadi mungkin entah mungkin karena
tabelnya kan desimal ya. Karena ada beberapa tabel yang emang secara secara nilai itu bisa kita katakan berbeda-beda tipis lah. Ada yang pakai 2 angka, ada yang pakai 4 angka di belakang koma, ada yang pakai 6 angka di belakang koma, bahkan seperti itu. Bahkan ada yang lebih detail lagi, 0,94 sekian. Nah, permasalahannya adalah tabelnya di sini untuk di buku paketnya nggak dipakai, nggak ini. Saya nggak tahu dapat dari mana, maksudnya nggak dikasih tahu secara ininya. Oke, sorry. Untuk 0,94 ya, ini kan luas di bawah kurva ya. 0,94 itu 0,3264. Sorry, 0,3264. Oke. So ini kita benerin dulu, 0,3264. 0,3264 264. So berarti kalau kita hitung 0,4545 tambah dengan 0,3264, jawabannya adalah 0,7809 ya. 0,7809. Oke, ya kurang lebih sekitar 0,78 deh. Ya udah. Kalau misalnya bedanya cuman tipis-tipis kurang 1 atau tambah 0,01 nih, kayaknya sama kayak yang di atas ini. Kan jawabnya 0,9545. Bedanya tuh 0,001 ya. Oke. Nah, tapi ini nggak ada masalah. So, nomor 2 jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk nomor 3, bila 15% dari kakak penghasilan terendah akan ditransmigrasikan, berapakah batas penghasilan per bulan per bulan kakak yang ditransmigrasikan? Nah, ini mungkin jatuhnya lebih ke ini ya, kebalikan daripada soal nomor nomor 1 sama nomor 2. Kan ini jatuhnya kasusnya adalah seperti ini, yang saya tangkap ya. Jadi misalnya nih, bila 15% dari kakak, alias berarti dengan peluang 15%, ya kan, dengan peluang 15%. Nah, berarti kalau dengan 15% alias 0,15 ya, berarti terhitung ya, ini terhitung dengan saya anggap bahwasanya terhitungnya ini sebesar yang terendah ini. Untuk yang nomor 3 ini kalau kita gambar ya, kita gambar gambar daripada ini namanya terendah, 15% terendah, berarti terhitung dari mana sih? Ya dari paling kiri dong ya kan. Nah, ini adalah ini adalah 0, dan yang dibutuhkan adalah di sini katanya nggak tahu berapa, yang bisa dipastikan adalah yang terendah ini. Ini adalah nilai untuk 0,15 peluangnya ya. Tinggal kita harus nyari nih nilai Z-nya berapa sih untuk yang 0,15 ini. Ya sudah, berarti tinggal kita keluarkan tabel lagi. Nah, di sini karena berhubung ya saya pakai tabel yang dari tengah, berarti kita harus menebak kira-kira nih yang saya kasih warna oranye ini berapa nih. Ya. Kalau di sini 0,15, berarti dari sini ke sini adalah 0,5 dikurangkan dengan 0,15. Berapa tuh? 0,35. Ya udah, kita cari daerah yang besarnya adalah 0,35. 0,35 yang di sini ya, sekarang kita ya nyarinya ya, bukan Z-nya. 0,35 itu berarti kurang lebih, nah ini nih, entah antara 0,348 atau 0,3508. Berarti sekitar 1, berapa? 1,04. Oke, berarti Z-nya yang dimaksud itu sebesar 1,04 tuh. Min ya. Z-nya adalah min 1,04. Oke, berarti tinggal masukin ke rumusnya. X kurang mu. Nah, X yang dimaksud dikurang dengan mu-nya adalah 1225. 1 juta. Ini di sini saya bikin dalam satuan ribu ya. Jadi di sini per 133 sama dengan min 1,04. Berarti kalau kita lanjut, berarti X dikurangkan dengan 1225 sama dengan berapa nih? Min 1,04 kali dengan 133.
Nah, berarti X dikurangkan dengan 1225 sama dengan 1,04 kali dengan 133. Jawabannya adalah minus 138,32. Berarti X adalah min 138,32 ditambah dengan 1225. Nah, ketika kita hitung nih, 1225 dikurangkan dengan 138,82, 138,32, jawabannya adalah 1086,68 ya, 1086,68. Oke, wait bentar. Nah, setelah saya cek ulang ya, emang bener kok, udah pas kok. Ini 35% ya, karena toh juga di bukunya kalian kalau kalian baca bener kok, apa namanya, sekian persen terendah itu terhitung dari paling kiri. Dari paling kiri sini ini 15%. Jadi dari sini ke sini adalah 0,35 ya, alias 35%. So pas dicek 0,35 itu akan 1,04 minus ya, karena di sebelah kiri. So kita masukkan dan dapat kita simpulkan jawabannya adalah sebesar 1086,68 1.086.680. Itulah jawabannya ya. Tapi karena berhubung di sini nomor 3 nggak ada jawabannya, ya sudah ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang ngitung dan ternyata emang jawabannya ada, yang jawabannya yaitu adalah B, ya oke, boleh di-share aja di kolom komentar ya. Karena bahwasanya untuk di nomor 3 ini kayaknya entah saya yang salah ngitung atau mungkin di soalnya yang salah ya. Oke, karena saya udah cek ulang dengan cara yang di buku ya, nggak jauh berbeda penjelasannya. Dan ternyata emang jawabannya tuh 10868 ya. Tapi mungkin kalau misalnya saya ada salah ngitung, tolong ya koreksi. Kalau misalnya contoh nih Z-nya nih min 1,04, harusnya misalnya ini harusnya min 1,03 nih. Nah, coba ya kalau misalnya emang min 1,03 kayaknya nggak begitu ngaruh banyak kok. Orang ini adalah minus 1200-an, hampir 200, ini 1100. Beda 100 ini kan, beda 100.000 lah. Seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, 2 soal terakhir. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3 dan kita akan lanjut ke soal 4 dan 5. Nah, ini masih dengan terkait dengan tabel Z. Oke. Untuk nomor 4, nah ini kita punya data, informasi di soal adalah mu-nya sebesar 926 kg dan sigmanya adalah sebesar 95 kg ya. Dan di sini nih 1 ton berarti 1000 kg ya. Oke. Berarti di sini yang diminta adalah Px lebih besar sama dengan 1000 kg, itu sama dengan berapa? So kita transformasi terlebih dahulu, yaitu berarti Z sama dengan 1000 dikurangkan dengan 926 per 95, itu nilainya adalah sebesar 1000 kurang 926 per 95, jawabannya adalah 0,78 ya. Karena kan kita pakai tabel Z-nya kan 2 angka di belakang koma ya. 0,78. Berarti ini sama aja kayak PZ lebih besar daripada 0,78. Sama dengan berapa? Oke, berarti yang diminta itu kalau kita gambar grafik seperti ini, di mana ininya dia 0, 0,78 tuh ada di kurang lebih segini. Yang diminta tuh adalah daerah yang sini. Ya udah, karena kita ngambil dari tabel dari 0, berarti kita cari dulu nih ininya berapa. Oke, langsung aja. Berarti kalau 0,78, kalau kita lihat tabel, oke sorry, 0,78 itu sebesar 0,78 itu 0,2823 ya. 0,2823. Oke, berarti untuk yang di daerah sini ya nilainya adalah 0,5 dikurang dengan 0,2823. So kalau dihitung berarti 0,5 kurang 0,2823, jawabannya adalah 0,2177. 0,2177. So ya udahlah, ini mendekati kurang lebih ya jawabannya yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir untuk nomor 5. Dengan kurang lebih yang sama, untuk nomor 5 ditanya adalah
di antara 750 sampai 1000 kg ya. 750 lebih kecil sama dengan 1000 kg, itu sama dengan berapa? Nah, untuk Z yang 1000 udah ada, jadi kita nggak perlu cari lagi. Nah, tinggal cari Z yang 750. 750 kurang 926 per 95. Berarti kalau dihitung 750 kurang 926 per 95, jawabannya adalah minus 185. Minus 185. Oke, berarti ini setara dengan yang namanya P daripada minus 1,85 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil sama dengan 0,78. Ya udah, dari gambar ini aja. Oke, kita gambar ulang aja nggak apa-apa. Set. Oke, wait. Nah, seperti ini. Ini 0. 0,78 tuh dikurang lebih di sini. Terus minus 1,85 tuh di sini. Yang diminta tuh daerah sini. Nah, ya udah. Kita cari tengah-tengahnya ya. Dari sini ke sini itu berapa? Dari sini ke sini kan udah jelas nih. 0,2823. Kalau 1,85 ya, kita cari 1,85, 1,85, 1,8, 1,81, 82, 83, 84, 85 itu adalah 0,678 ya. 0,4678. 0,4678. Berarti ini nilainya adalah untuk yang di hijau ini adalah 0,4678 tambah 0,2823. Berarti 0,4678 tambah 0,2823 jawabannya adalah sebesar 0,7501. Ya, so jawaban yang mendekati oke lah yang B seperti itu. Ya, karena apa namanya? Ini kayaknya emang probabilitas dari mereka pakai tuh tabel Z-nya atau mungkin perhitungannya kayaknya emang ada yang berbeda. Karena apa? Karena di sini angkanya nggak bagus untuk mencari Z-nya, nggak spesifik kayak misalnya 0,78 apa 0,77, kayak 0,77 sekian-sekian. Nah, kita nggak tahu nih apakah pakai 0,77 atau pakai misalnya kayak ini 1,84 sekian, apa 1,85 yang dipakai, 1,84 atau 1,85, karena cukup berbeda hasil komanya. Seperti itu ngaruh ya. Kalau misalnya kita pakai 1,84 di sini dan pakai 0,77 misalnya, berarti hitungannya adalah 0,4671 ditambah dengan kalau 1,84 ya. 0,77 misalnya. 0,77 jawabannya 0,2794. Jawabannya 0,7465. Nah, mendekati kan? Nah, tuh. Jadi sebenarnya kalau probabilitas seperti ini kalau kita nggak tahu pakai berapa angka di belakang koma pembulatannya atau pembulatannya pakai ke atas ataupun kan pembulatan ada dua nih. Pembulatan yang mendekati asli atau pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah, ada 3. Kalau yang mendekati asli itu kan berarti kalau misalnya contohnya 1,849 jadinya 1,85. Tapi kalau pembulatan ke bawah dia tetap terhitung jadi 1,84. Nah, so kita nggak tahu. Nah, karena berhubung jawabannya nggak jauh beda sama di nomor 3 ya sudah. Mungkin ada faktor pembulatan di sana ya. Oke, so segitu dulu aja yang bisa saya sampaikan di video pembahasan riset operasi ECMA 4413 untuk modul pertama kali ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga untuk donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar ya di bawah. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.